Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, ana baru hijrah ke As-Sunnah dan ana merasakan banyak sekali hal yang dulu ana lakukan, sekarang ana tinggalkan. Tapi di sisi lain, keluarga ana menatap sinis ketika melihat ana. Bahkan semua saudara ana tidak mau lagi singgah di rumah ana, kecuali jika ada keperluannya mereka yang mendesak. Bahkan mereka sampai saat ini, saya dalam keadaan sakit-sakitan, mereka tidak peduli. Setiap ana ke rumah saudara, mereka sengaja menyibukkan diri agar ana cepat keluar dari rumah mereka. Dan sekarang, ana memilih tidak lagi mengunjungi mereka. Pertanyaannya, apakah yang saya lakukan masuk kategori memutus tali silaturahim karena ana takut siksa kubur? Pertanyaannya, Ustaz. Baik. Bismillah. Pertama, ya, perlu difahami oleh Ukhti Khadijah hafizahullah bahwa hijrah kepada kebenaran itu adalah suatu keharusan. Naam. Itu adalah suatu keharusan. Dan ketika Allah memberikan kepada Anda taufik untuk mendapatkan ilmu Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya, itu adalah suatu nikmat yang sangat besar. Di saat tatkala banyak manusia yang tidak diberikan taufik kepada kebaikan tersebut. Nah, kemudian perlu difahami bahwa setiap orang yang hijrah itu pasti ada konsekuensinya. Nah, akan ada kesulitan-kesulitan yang akan dia rasakan. Seperti yang disebutkan tadi ya. Iya, mungkin ini pertanyaan sekaligus curhat. Nah, dikucilkan, dipandang sinis, bahkan mungkin ditertawakan. Nah, bahkan mungkin ya, dilecehkan dan yang lain sebagainya. Maka ya, ketahuilah ukhti fillah bahwa obat dari semua itu dalam menghadapinya hanyalah bersabar. Sabar dan terus bersabar, karena itu adalah konsekuensi dari suatu kebenaran yang kita pegang. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami telah menjadikan pada setiap nabi itu ada musuh. Musuhnya siapa? Syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yang mereka saling memberikan wahyu, saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya, ucapan-ucapan yang menipu. Kalau para nabi dan rasul saja, ya, mereka ada tantangannya, ada musuhnya, bagaimana lagi dengan kita? Nah, dan semakin tinggi keimanan kita, maka semakin berat ujian dan cobaan yang akan kita rasakan. Maka dari itu bersabar dan teruslah bersabar. Innamas sabru inda sadamatil ula. Itu yang harus dipegang. Kata Nabi, kesabaran itu dirasakan pada benturan yang pertama. Di awal-awal hijrah, di situ berat. Iya. Di awal-awal orang belajar agama dengan dasar Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya dan mengamalkannya, menerapkannya, disitulah ya, awal-awal seorang itu merasakan kesulitan yang sangat sulit. Tapi ingat, setiap badai pasti akan berlalu. Ya, setiap badai pasti akan berlalu. Ya. Semuanya akan hilang. Ya. Setelah kita mampu melewatinya dengan baik, insyaallah ta'ala. Naam. Yang dulunya mencela, lambat laun dia akan memuji. Yang dahulunya membuli, lambat laun dia akan simpati. Dan seterusnya. Karena itulah konsekuensi dari ujian dan cobaan kita di dalam memegang kebenaran ini. Nah, anti ketika merasakan semuanya itu belum seberapa. Ya. Ada dari saudara-saudara kita yang lebih berat yang dirasakan. Ya, ya mungkin kita tidak tahu. Kita semuanya ini dulu, ya, orang-orang yang juga berupaya untuk hijrah.
dan pernah merasakannya seperti itu. Ikhwan yang hadir di sini mungkin sebagian besarnya merasakan yang seperti itu. Tapi bagaimana sekarang? Ya, semuanya sudah menjadi manis, yang dahulunya pahit, iya kan? Nah, maka bersabarlah. Tayyib. Sebagai pengalaman pribadi, awal kali saya mengenal sunnah sendiri, nah, bukan hanya dikucilkan, dicemooh, tapi bahkan diusir dari kampung. Nah, makanya saya terdampar di Mamuju ini. Iya. Siapa yang ngusir? Keluarga sendiri, paman sendiri. Nah, seperti itu. Tapi Masya Allah, setelah kita lewati, bersabar dan bersabar, kita lewati semuanya, nah, semuanya akan menjadi baik. Silaturahmi kembali terjamin. Yang mengusir dulu, sudah datang silaturahmi ke Mamuju, Masya Allah. Iya, seperti itu ya. Jadi, semuanya akan terlewatkan dengan baik. Sisa kita mampu bersabar atau tidak. Nah sekarang kalau kita tidak menyambung silaturahmi hanya karena dikucilkan dan yang lain sebagainya, nah itu kurang tepat. Ya, tetap sambung silaturahmi semampunya. Nah, semampunya. Ya, walaupun terkadang ada hal-hal yang harus kita hindari dulu. Ya, saya hindari dulu untuk datang di acara ini misalnya karena ya di situ anginnya sangat kencang misalnya. Ya. Hindari dulu untuk sementara, nanti berikutnya baru hadir sedikit demi sedikit. Nah, terutama terhadap kedua orang tua, tetap sambung silaturahmi, jangan pernah putuskan karena kedurhakaan yang terbesar setelah kedurhakaan terhadap Allah dan Rasulnya adalah kedurhakaan terhadap kedua orang tua, terhadap paman, terhadap bibi. Ya, Nabi SAW menerangkan dalam sebuah haditsnya, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Ya, apa kata Nabi? Bibimu itu bimanzilati ummik. Ya, sama dengan kedudukan ibumu. Ya, bibimu itu sama dengan kedudukan dari ibumu. Maka muliakan dia. Ya, keluarga kita, mereka adalah orang-orang baik insyaallah kalau mereka itu faham akan kebenaran ini. Tayyib. Jadi jangan putuskan silaturahmi. Seandainya pun kita dikucilkan, kita tetap menyambung silaturahmi. Itu sebagai dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak yang mulia. Ya, mereka akan ambil pelajaran. Coba lihat, ya, dikasih begini, dikasih begitu, dia tetap datang, dia tetap baik. Naam, dia tetap Masya Allah tidak pernah melawan dan seterusnya. Maka itu akan melembutkan hati-hati mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.